desa Badeng ya, itu padahal sudah diperingatin oleh pemerintah harus mengungsi. Dia nggak mau, begitu datang lahar disembah, bawa gong, sehingganya satu kampung itu ada yang beberapa hari habis. Tanggal 17 Maret 2018, tepat 55 warsa terjadinya letusan besar Gunung Agung di tanggal yang sama tahun 1963. Dan kebetulannya lagi bertepatan pula dengan perayaan Nyepi, Hari Raya Umat Hindu di Bali. Melaksanakan upacara Eko Dasaludra. Eko Dasaludra artinya upacara yang dilaksanakan setiap 100 tahun sekali. Jadi pas 11 hari akan upacara, terjadilah ledakan di Gunung Agung. Kayak bom itu. Nah terus keluar asap jam 4 pagi. Kalau nggak salah itu jam 4 pagi. Nah, sampai upacara tiap hari sudah keluar api sampai terus hujan kerikil, hujan abu sampai itu upacara, tapi upacara tetap juga dilaksanakan. Sampai orang-orang sembahyang di sana pakai payung, Pak juga pakai payung, kerikil, geradak terus, tapi tetap umat itu juga fokus melaksanakan upacara itu. Nah, termasuk pemerintah waktu itu juga tanggap, diadakan tanggap kepada masyarakat waspada. Nah, ini belum terjadi lahar jatuh, belum. Nah, di sini juga Pak juga heran, takjub ya. Artinya upacara ini pelaksananya kan sampai 42 hari. Selama 42 hari itu belum ada lahar yang mengalir. Begitu selesai upacara, baru lahar dingin sampai jembatan Kelungkung putus. Itulah ceritanya. Waktu niku usia Pak ampun. Saya udah jadi guru. Guru sekolah. Tahu persis berarti. Ya tahu persis, bagaimana nggak tahu persis. Sampai juga kan sekolah tutup, Pak juga kan ikut sembahyang ke Besakeh, Bupati Karangasem waktu itu Gusti Lanang Rai, gubernurnya Sutejo, itu loh. Nah, Gusti Lanang Rai ini kan sampai dimarah-marahi terus oleh gubernur karena waktu itu kurang greget, itulah istilahnya. Itulah Pak ceritakan, jadi keanehannya itu kok pas sampai selama karyo 42 hari tidak ada lahar yang hanyut, itulah. Nah sudah selesai itu, mulai hujan, baru mulai hanyut, termasuk desa Badeng ya, itu padahal sudah diperingatin oleh pemerintah harus mengungsi. Dia nggak mau, begitu datang lahar disembah, bawa gong, sehingganya satu kampung itu ada yang beberapa hari habis. Itu di Badeng, Badeng kan Peten Pasar Agungnya. Oh, itu ceritanya. Padahal mereka sudah diwanti-wanti oleh pemerintah disuruh ngungsi, nggak mau. Itulah setelah hanyut lahar itu ngungsi Padang Haji habis ngungsi gitu sampai lama terjadi. Nah, tapi di Pura Pasar Agung kan nggak kena. Pasar Agung, Besakeh juga nggak kena. Pasar Agung itu kan iya, tapi nggak kena, masih sebelah sini kok, itu loh, nggak kena Pasar Agung. Nah di sanalah tadi juga kan Pak ceritakan bahwa Pak juga takjub kok pas karyo tidak ada lahar yang hanyut gitu loh. Tapi letusan sudah terjadi. Letusan terus terjadi, itu udah 11 hari sebelum
upacara mulai meletus, nyolasin itu udah meletus. Nah kalau hujan abunya sih sampai ke Denpasar, sampai apa, sampai pernah sehari itu nggak kelihatan matahari kok. Sampai Pak di rumah itu paling mulai mencelap ke tengah, cek petang dedet, cungwe tembak sing ada apa namanya, sing ada masker jarjani itu pernah sehari gitu loh. Jadi memang luar biasa itu letusannya. Dan anehnya itulah kok begitu selesai upacara baru anyut lahar sampai jembatan Pelungkung putus. Ya udah dingin. Nah itu juga Pak juga gendeng namanya waktu itu dengan anak timpal-timpale. Anyut kan sang-sang liu. Tuh merebut masuk tuh ke lahar itu nyemak-nyemak sang. Bene nak padon kuda ngember kadang mati jangan tuh kok duduk ini bunduke tuh. Padahal kan aturannya belerang memang mau belerang tapi tidak berbahaya gitu. Itu Bapak alamin. Nah, terus setelah itu ya hujan anyut, masyarakat terus gelisah, terus mau khususnya. Nah, informasinya kan soleh-soleh, akahe boklem itu akahe, akah kan mulai Pak ke Cemaro, laku aja desa, mulai itu aja gelisahnya. Zaman itu kan komunikasi dan ya nggak ada, hanya informasi aja, akahe kelem, akah kan mulai kelem. Nah itu berlarut lama. Nah, berapa bulan? Masih, Bapak nggak ada ngungsi sebenarnya. Yang ngungsi pada ngaji daerah itu udah semua ngungsi ke Nongan. Nah, terus larut lama. Akhirnya kan Carik Bapak juga kan sing nyidang ada ya masuk, bendungan jatuh. Nah jadi musim panas, makan juga nggak ada. Setelah pasca iya setelah udah prosesnya dari meletus sampai anyut lahar, jadi kehidupannya terutama di kampung Bapak memang susah cari kesing dari memulai apa-apa gitu loh. Nah, akibat itulah Pak ngomong-ngomong udah jongkok ini kan gang kalau nggak salah bulan 10 62 pas tahun 63. Nah, 63 ini bulan Maret itu asalnya. Nah, Pak iseng keluar karena lihat itu sekolahan Bapak tutup. Cerik-cerik kawan-kawan juga gelisah. Ayo transmigrasi lah gitu ceritanya Pak ngomong. Jadi dari Bapak saya dulu ngomong nggak ada pemerintah nggak ada, ayo transmigrasi yuk ke Sumatera, nak pelajarin Sumatera tuh nak tukade gede-gede, ada ini Pulau Harapan, Pulau Mas, genten ceritanya. Nah mungkin yang pertama kerja, Bapak tahu cerita Pulau Sumatera dari siapa? Ya memang pelajarin lah orang dari SD sampai SGB kan saya pelajari ilmu bumi. Bukan Sumatera aja, dunia dipelajarin itu. Anak-anak belajar sendiri. Kalau zaman Bapak itu, kalau nggak salah Pak, dari SD kelas 4, disuruh ngambar dulu gambar Pulau Bali. Peta buta. Nanti diisi kota-kota kan. Sudah kelas 6 terus ke SGB kan seluruh Indonesia itu harus hafal gitu loh. Nah, itu ceritanya. Memang saya tahu udah itu ajain, ayo. Tak kumpul banyak. Tapi saya janji hanya setahun. Kenten janjiannya soalnya kan Pak udah di guru gitu loh. Cuma nganter aja gitu. Nganter aja, Bapak kan masih muda. Nah. Pokoknya Botawang itu Sentani. Yang dekat itu gaya namanya Carik gitu, janjiin rombongan Pak. Nah, akhirnya Pak daftar lah, itu daftar perbekalan tangkup. Uli tabu sangkungan, tangkup anyar, tangkup deso, terus kelungah wangsian itu Bapak. Kumpulin, setelah kumpul banyak, bareng timbal Pak Idarte ada nih uli tangkup deso aja ke Pak Merte. Jumlah rombongan tuh 500 kakak. Nah itu ceritanya. Nah Pak sendiri, rombongan Pak aja 5 guru sebenarnya ngantar. Nah udah itu daftar. Ya Pak juga
gimana ya, termasuk orang blog duang. Jadi bawa daftar itu nggak ke kantor, Pak. Langsung ke Puri Satrio Denpasar. Waktu itu jawatan transmigrasi Cekodo Agung. Itu loh. Jadi tiap sore Pak kesana bawa daftar, ajak taman daftar. Ya anggota kan Bang Ojukla, nanti laki, perempuan, kakak, siapa gitu itu bawa. Nah, cara kekampungan kadang-kala kamu maturan ngabu siap dah dua. Itulah. Nah, itu aja diterima. Nah, pas Pak sudah akan berangkat, akan selesai, ada nih rombongan nih Wirata tuh masuk masih daftar. Dia daftarnya itu bagus sampai Yon coba selidiki itu dari mana dia itu kok rapi bener gitu. Bab terus terang waktu itu antara PNI dan PKI kan kene. Nah, itulah ya terpaksa nyambung misalnya ya. Udah itu terus Pak pamit Uli Satrio langsung kebetulan tepuk Nandianu di Kelungkung. Nah timpal-timpal bapak misalnya itu Sucandra memang orang sana. Kayu Suyadnya orang PNI, banyaklah kebal apa-apa. Lari Ben Pak ke Denpasar. Satu ya dari ini ya. Dah. Nah kebetulan beliau itu kan orang PNI. Udah itu ceritanya diam. Nah akhirnya udah diberikan tahu bahwa nanti diterimalah daftar itu ngungsi ke Kusabe. Setelah daftar transmigrasi baru ada. Iya setelah udah diterima ada daftar itu akan transmigrasi di pool dulu istilah sekarang di karantina lah di Kusabe. Termasuk rombongan Bapak, rombongan Pak Ngebel. Itu yang dari Selat kan ada juga itu. Dari Selat, nah itu dah rombongan ini yang 13 kakak sebenarnya itu mau ikut rombongan Ngebel. Tetapi pas waktu akan yang berangkat nempel lah ke rombongan yang 13 kakak itu. Itu yang dipimpin oleh Gusti Gede. Gusti Gede itu ada Dewo Siradane Suparto, itulah orang-orang itulah yang banyak itu. Nah di sana di Kusabu 1 bulan, 1 bulan, pokoknya dipelihara kesehatan apa, makanan luar biasa sebab bantuan Gunung Agung waktu itu luar biasa dari internasional kok. Ya makanan, susu, termasuk obat-obatan, pakaian itu luar biasa itu. Pokoknya nah sampai sehatlah rombongan Pak itu semua termasuk Ngebel. Berangkat ke Sumatera ya. Nah karena ada pemikiran tadi Pak aturan Tunyan bahwa itu ada kelas ideologi, rombongan Pak aja yang 500 diberangkatkan. Alasan rombongan Ngebel itu dibilang kapal penuh. Nah itu nggak diberangkatkan. Bapak yang berangkat duluan. Membina 500 tidak mengepalai gitu. 500 iya ngepalai bareng aja Darte ya Merte di Genten. 500 berangkat dari Singaraja. Kapal Morotai sana naik. Ditanya sampai waktu itu Sutejo masuk kapal ngasih pesan tolong usahakan Lampung itu menjadi Bali kedua, itulah pesannya ingatnya ya berangkat ceritanya ya. Pas baru 1 hari 1 malam mati kapal di tengah. Aduh mati kapalnya. Mungkin potong malu. Niko berarti cuma kapal Morotai ini membawa 500. Hanya 500 kakak. Oh bukan 3.000 seperti dulu. Oh, hanya 500. 500 kakak rombongan Bapak aja. Rombongan Bapak aja, Ngebel nggak berangkat, nggak diberangkatkan. Nah, begitu mati terjadilah isu di Bali gelonjak.
bahwa jawatan transmigrasi memberangkatkan banteng gitu loh. Memang yang 500 ini khusus orang PNI gitu loh ceritanya. Nah, orang pun kelam mati keluarga di Bali sampai gelisah gitu loh. Nah, itu kalau sampai 3 hari, kalau 3 siang 3 malam sampailah di Panjang. Ya udahlah. Nah, terus malam berangkat terus ke Rumbia. Itu ke uli Kota Gajah sampai Rumbia atau nutan belukar. Panas, musim panas dewo. Aduh, panasnya luar biasa. Jalan kene dekat di Rumbia. Ngaliyah kayak wah lo dewo. Padahal masih hutan itu. Ya masih hutan, tapi begitu keluar air kayak susu. Putih itu loh. Nah, karena kondisi jasmani sudah dipelihara, masih mendingan lah, tidak begitu banyak yang sakit gitu loh. Tidak sakit, diasramakan. Mungkin Dewo ingat yang di RB 1 itu bekasnya aula. Aula itu rumah besar di sana, ada ditaruh beberapa hari di sana Pak lupa. Nanti dibagi Pak. Yang 250 Pak minta di Rumbia, yang 250 di 13. Nah, 3 SB 13. Karena Pak lihat gambarnya, oh lebih enak yang di Rumbia karena ngelompok. Kalau 13 kan memanjang gitu loh. Pak pilih sana. Dan di Rumbia itu hutan belantara loh Dewo. Kayu gede-gede. Dibuka itu ya? Iya dibuka, yang mengerjakan DPT. Kita kan dibuatkan rumah, dikasih rumah, jadi DPT terus nebangin dah kayu yang di karangan-karangan, terus ke rumah kan dindingnya dengan papan, atapnya juga dengan kayu gitu loh, dibuatkan itu bagus, dikasih jaminan, janjinya kan setahun. Nah itu ceritanya. Jadi itulah obrolan siang dengan Bapak Inengan Ayon dari perjuangan beliau berangkat transmigrasi dari Bali sampai ke Rumbia, sampai ke Sidoarjo, dan sampai ke menjadi wakil rakyat di Provinsi Lampung. Sekian dulu perjumpaan kita.